الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, penggenggam malam semesta, yang Masya Allah, Tabarakallah, sampai detik ini Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini, di malam penuh keberkahan, di malam Sayyidul Ayam, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bisa menunaikan kewajiban, salah satunya yaitu menuntut ilmu. Dan semoga ayah bunda, abang kakak, dimanapun berada, yang malam hari ini sudah Allah berikan kesempatan untuk sama-sama hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga hadirnya kita tentunya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abdul senantiasa berdoa, ayah bunda, abang kakak dimanapun yang malam hari ini hadir, semoga apabila ada luka-luka batin yang hari ini senantiasa terus ada dalam diri kita, senantiasa wasilahnya hadir pada kesempatan malam hari ini, tentu mudah-mudahan Allah selesaikan, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, abang kakak dimanapun berada, Masya Allah. Ngomong-ngomong nih, boleh dong yang sudah hadir dari daerah mana saja. Masya Allah sudah tembus di hampir 200 orang ya, Masya Allah. Kira-kira yang sudah nampak hadir, oh, dari Bogor ya, Alhamdulillah. Dari Manado juga hadir ternyata, Masya Allah. Banda Aceh juga hadir. Birun, waduh jauh. Sumedang, Kalideres, Kota Lamongan, Mawagu, Makassar, Mamuju, Masya Allah. Malaysia ada juga, Masya Allah ya. Aceh Barat, Tangerang, Tangsel, Myanmar, Masya Allah malam hari ini ya. Ada dari luar negeri juga hadir ya. Jambi, Kerinci, Lampung, Masya Allah. Depok, Banyumas. Masya Allah, barakallahu fikum nih. Makassar juga hadir. Banjarnegara, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum, ayah bunda, abang kakak yang sudah nampak hadir malam hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan lewat jalur ya dari luar negeri. Abdul ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan ya di webinar ya, free webinar mental health stage ya. Semoga dengan perjumpaan kita pada malam hari ini dengan satu tema yang akan diangkat, kenali luka batin. Masya Allah, seru banget nih. Kira-kira pertanyaannya ya bunda, pernah gak sih atau apa ya, kita pernah mengalami gak sih tentang luka batin ini? Boleh dong sebelum nanti masuk ke materi pokok ya dibahas. Bagi yang pernah coba, oh pernah, Masya Allah ya. Pernah luka batin ya? Pernah, Masya Allah ya. Oh pada pernah ya. Ternyata hampir semua pernah gitu kan ya. Masya Allah, mudah-mudahan nih pertemuan malam hari ini tentu menghadirkan secercah harapan kita, bagaimana caranya kita menghindari ataupun selesai daripada luka batin ini ya. Maka kita wajib mengenalinya. Dan insya Allah malam hari ini spesial free webinar dipersembahkan oleh gurunda kami tercinta dan disupport oleh EO Organizer tentunya senantiasa terus membersamai kita. Maka untuk keberkahan perjumpaan kita pada malam hari ini, ayah bunda abang kakak, yuk sama-sama kita awali dengan membacakan Ummul Quran Al-Hadiniyah bi barakati surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kabar ayah bunda yang sudah open cam nih. Ada Bunda Nur Hayati dari Cikarang, ada Bunda Rina walaupun kayaknya sedang beraktivitas juga ya, tapi udah open cam. Terima kasih. Ada Bunda Arista juga ya, dan juga ada Bunda Hajah Nur ya. Ada Bunda Ipon, bukan siapa ya, izin itu kalau belum di name ya. Ada Bunda Nelly, ada Ayah Safarudin dan juga Bunda Sri. Sehat selalu ayahanda. Ada Bunda Devi, ada Bunda Yudia Dewi ya. Ada Bunda Sumiati, Bunda JJ, Masya Allah. Bunda Sri Handayani, Bu Saidah. Ya. Bu Ai Maimuna, Masya Allah ya. Dan Masya Allah banget nih ayah bunda semuanya. Ternyata kita sudah menyiapkan kelas khusus ya. Dan ternyata webinar ini dipersembahkan oleh PPSI itu tentunya untuk senantiasa mengajak sebanyak orang-orang terus menghadirkan hati dan pikirannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda semuanya, tidak usah lama-lama lah ya. Kita sama-sama akan sapa dulu gurunda kita yang telah nampak hadir di tengah-tengah kita. Kira-kira sudah siap menyimak materi malam hari ini ya bunda? Yang sudah siap mana semangatnya? Yuk dengan berkomentar ucapkan siap di kolom chatnya, kita ramaikan. Masya Allah.
Ya, Masya Allah, siap gerak. Aduh, luar biasa ya. Kira-kira, Masya Allah, barakallahu fikum nih, semangatnya sudah luar biasa. Bismillah ya. Yuk sama-sama kita hadirkan hati kita, pikiran kita untuk menyimak materi pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum itu, mari sapa dulu gurunda kita yang sering disapa dengan mesra, yaitu Master, yaitu Mas Dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurundaku tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Kang Abdul. Allah. Luar Sehat Pak biasa. Dokter? Alhamdulillah sehat. Aduh, Masya Allah. kalau mendengar suara dokter itu suka merinding ya. Belum apa-apa, ya Allah. Allah. Suka bahagia. Pak Dokter nih, sebelum kita lebih dalam mendalami materi malam hari ini, kira-kira apa nih Pak Dokter yang akan dibahas di sesi pada malam hari ini tentunya? Di waktu yang memang tidak panjang. Kira-kira apa nih Pak Dokter nih? Ya, Boleh dong. Baik, Kang Abdul. Sebagaimana judul ya seperti itu, insya Allah. Kita mencoba mengenali ya, kita itu punya luka atau enggak. Ciri-cirinya seperti apa. Ya, tanda kita itu punya luka itu seperti apa. Nanti kita akan bahas itu pelan-pelan, Kang Abdul. Masya Allah. Siap, bismillah ya. Bagaimana caranya kita mengenal ya luka batin dalam diri kita. Nah, sebab itu ayah bunda, yuk sama-sama kita hadir utuh sadar penuh untuk mengikuti free webinar pada kesempatan malam hari ini. Dan tentunya nanti ayah bunda semuanya ada yang spesial nih yang akan dipersembahkan oleh gurunda kita, yaitu oleh Dokter Rama. Seperti apakah? Yuk sama-sama kita akan simak, dengan sama-sama kita kembali awali kelas pada malam hari ini dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada gurunda kami tercinta Al-Mukarram Bapak Dr. Ramadanus, dengan hormat kami persilakan, falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Duhai Zat yang Maha Agung, yaitu Allah, hadir ya Allah, bimbing kami di majelis ilmu ini. Hadir ya Allah untuk membersamai kami. Hadirkan cinta di hati kami. Bantu kami ya Allah untuk melunasi hutang-hutang pengasuhan di masa kecil kami. Membersihkan luka-luka, membasuh luka-luka yang terkuat, bahkan sudah bertahun-tahun ya Allah, yang membuat dada kami sempit, membuat tubuh berpenyakitan, lambung kami rusak, ginjal kami gagal ya Allah, nauzubillah. Maka dari itu hadir ya Allah sebagai asyifa, sebagai penyembuh ya Allah, Zat yang Maha mencintai dan menyembuhkan kami. Dan izin ya Allah, hari ini Engkau hadir berikan ilmu kepada kami. Ilmu yang bermanfaat, dan jauhlana ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, segalanya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah, anugerahkan kami cinta ya Allah, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan juga ya Allah petunjuk ya Allah, petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan juga ya Allah perkenankan ya Allah, sampaikan salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Keluargaku sekalian, wahyikum tahiyatul Islam, tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyajikan bincang-bincang malam hari ini, izinkan satu orang untuk mengawali bincang-bincang di ruangan ini untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan.
satu orang. Silakan berikan raise hand-nya. Saya izinkan satu orang untuk menyampaikan perasaannya hari ini. Ya, silakan. Bunda Ainun. Wah, nambah Bunda Hajah Nur. Kita cukupkan 2 ya, boleh. Silakan Bunda Ainun dan Bunda Hajah Nur. Kang Abdul dibantu Siap. untuk. Udah, Dok. Ya, silakan Siap. Bunda Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dok. Ya, silakan Bunda. Gak kedengaran suaranya Bunda? Begini Pak Dokter. Ya. Waktu kecil saya pernah mengalami luka batin yang sampai sekarang walaupun sudah berusaha untuk memaafkan, untuk melupakan, tapi belum bisa untuk melupakan. Ya. Saya punya ibu tiri yang berusaha untuk menghalangi saya untuk bertemu dengan papa dan memfitnah saya, sehingga saya untuk bertemu dengan papa udah beberapa tahun nggak bertemu, dan kalau bertemu seperti orang lain. Sering merasa rindu untuk bertemu dengan papa. Tapi kalau setiap berusaha bertemu, papa selalu bilang, udah nggak usah ketemu, kau cukup nelpon. Karena ibu tirimu begini. Sudah Bunda? Apa yang Bunda rasakan? Perasaan apa yang dirasakan di hatimu saat menceritakan bahwasanya ibu tiri menghalangi Bunda untuk bertemu dengan ayah kandung? Ingin menyampaikan perasaan apa kepada ibu kita malam ini? Ada rasa sangat sedih sekali, Dokter, karena tidak bisa bertemu dengan orang tua, tidak bisa bertemu dengan papa. Sementara sangat ingin bertemu, sangat rindu dengan beliau. Dan untuk bertemu dengan ibu tiri itu pun juga rasanya nggak mungkin, karena walaupun kita sudah berusaha untuk baik-baik dengan dia, nanti saat kita datang ke rumahnya, di depan kita dia baik, tapi di belakang kita dia ribut dengan papa. Cukup itu, Bunda Ainun? Dia tidak ingin papa bertemu dengan kami. Karena kan dia ingin menguasai papa aja. Mama. Baik. Terima kasih Bunda. Bunda Ainun, terima kasih. Iya dok. Ya, Aku terima bisa kasih. melanjutkan lagi. Ya. Terima kasih. Oke, sudah bisa saya tangkap perasaannya seperti apa. Sekarang kita berikan hak bicaranya kepada Bunda Hajah Nur. Silakan Bunda. Di unmute dulu. Open mic-nya Bunda, boleh. Siap. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang single mom
membesarkan tiga anak saya, putra putri saya. Di saat begini, anak yang nomor 1 sudah kuliah, yang nomor 2 sudah mulai kerja, dan saya tinggal bersama anak saya yang usianya sudah masuk SMA. Terkadang Dok, ingin menyampaikan sesuatu hal pada sang anak-anak, bahwa meminta izin kepada mereka untuk ingin memulai hubungan, artinya ingin mencari teman pasangan hidup, tapi menjaga mental anak-anak yang selalu ingat bahwa itu tidak penting buat ibu. Itu akan menyakiti mungkin anak-anak trauma dengan melihat keadaan-keadaan yang dulu, sehingga terkadang menjadi ada dorongan bahwa bukan ada dorongan, sehingga pernah saya melakukan hal yang mungkin telah menyakiti hati anak-anak saya. Saya harus menjalin hubungan dengan seseorang tanpa sepengetahuan anak-anak ini. Terkadang rasa trauma itu, apakah saya merasa bersalah kepada anak-anak saya, atau di sisi lain saya harus mencari kebahagiaan saya. Karena anak-anak sudah pada dewasa dan sudah mulai menentukan hidupnya. Jadi perasaan itu kayak saya merasa sangat sendiri begitu, sendiri. Sudah mencoba berlapang dada, ikhlas dengan ketentuan Allah, sudah mengikhtiarkan apapun yang terjadi, mungkin ini jalannya, tapi masih tetap merasa trauma kesendirian itu masih tetap ada, ketakutan, kekhawatiran, apakah saya akan terus ini sampai akhir hidup begitu. Jadi antara keinginan untuk berterus terang kepada anak-anak, tapi karena mereka sudah dewasa itu, seakan-akan saya sebagai seorang tua itu harus menuruti kemauan mereka, harus menjaga mental anak-anak, harus menjaga, ya bagaimana lah maksudnya, menjaga mereka dari mungkin guncangan-guncangan hidup mereka. Mereka takut trauma-trauma itu datang lagi, kembali terulang sama ibunya. Ya, makasih Bunda Nur, dua teman pembelajar kita malam hari ini ya sudah menyampaikan perasaannya. Dan pelajaran apa yang kita bisa dapat dari ungkapan teman-teman, dari kedua teman yang sudah menyampaikan pesan tadi? Dan memang mereka memberikan warna bahasa kalau luka batin mereka itu sangat besar. Ciri orang-orang yang punya luka batin, setiap obrolannya pasti ada penghambat. Yang menghambat mereka itu adalah luka atau peristiwa di masa lalu. Dan ada sebuah ungkapan bahwasanya keputusan manusia hari ini itu nggak jauh dari hal-hal yang terkait dengan masa lalu. Menurut informasi, trauma, nilai di masa lalu itu akan dibawa ke masa depan. Ya. Dan ciri mereka yang punya luka batin itu adalah setiap obrolannya selalu diungkit-ungkit tentang masa lalu. Seperti Bunda Nur, mungkin masa lalunya takut nyakitin, sebagaimana dulu pernah nyakitin anaknya. Juga Bunda Ainun menceritakan tentang seorang wanita yang sudah menjadi istri dari ayahnya, yaitu ibu tiri, sehingga beliau terhalang-halangi, ya, dan itu sudah kejadian di masa lalu, ya, sehingga itu menghalangi beliau untuk bahagia. Segala hal yang menghalang-halangi kita itu menjadi mental baru yang disebut dengan mental yang terblokir. Alasannya karena kita punya luka batin. Termasuk juga teman-teman yang mereka memaksa orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita. Itu juga karena ada luka batin masa lalu. Termasuk juga mereka yang ngambil harta riba untuk belanja sesuatu, semisal
pengen punya tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang hebat atau yang mewah, tapi nggak cukup dana sehingga mereka menutupinya dengan kredit dan sebagainya. Itu juga karena punya luka batin di masa lalu. Boleh jadi di masa lalu mereka dalam kondisi prihatin sehingga mereka mendorong dirinya sendiri untuk berupaya punya sesuatu gitu, untuk menutup celah hati yang sebelumnya tidak mereka miliki. Orang tua yang terbatasi untuk mendidik anaknya karena takut melakukan sesuatu melukai mereka, karena punya luka batin. Dulu dia juga pernah dilukai di masa kecil, sehingga dia terhalangi untuk berbuat sesuatu yang istimewa buat anak-anak. Termasuk juga gampang merasa kehilangan orang-orang yang di sekelilingnya. Sebagaimana Bunda Ainun cerita, dia merasa kehilangan sosok ayahnya, dia pengen ketemu tapi nggak bisa. Sedangkan dia merasa butuh ketemu, itu juga karena luka-luka batin di masa lalu. Dan kedepannya malah, orang-orang yang punya luka batin itu senang, selain senang untuk ngobrol tentang lukanya, mereka juga senang untuk ketemu sama orang-orang yang punya perasaan yang sama. Dan akhirnya mereka akan ketemu dengan orang-orang yang melukainya. Jadi dulu ketika mereka pernah dilukai atau merasa pernah dilukai oleh seseorang, biasanya dampaknya adalah dia akan ketemu dengan orang yang sama yang akan terus-terus melukai dirinya. Sebenarnya bukan orang baru yang melukai dirinya, tapi dirinya lah yang terluka dengan keinginan-keinginan. Dan biasanya luka batin itu akan menimbulkan perdebatan-perdebatan di saat ini dan ke depannya dengan tema yang sama. Ya, sebagaimana contoh, saya juga pernah di kelas-kelas sebelumnya menyampaikan bahwasanya pernah ada seorang wanita konsultasi di ruang kelas ya. Beliau itu menikah dengan pernikahan yang ketiga, sedangkan suaminya menikah dia adalah pernikahan yang kelima. Ternyata pernikahan yang ketiga ini sama aja dengan pernikahan yang kedua dan pertama. Ya, dia ketemu dengan orang yang sama. Dan temanya juga sama. Terluka terus. Ya. Kenapa? Karena luka masa lalunya belum dibasuh. Luka masa lalunya belum disembuhkan. Maka dia akan ketemu dengan hal-hal yang sama. Orang yang mudah bosan, orang yang mudah tertekan, itu juga disebabkan karena luka batin di masa lalu. Atau mereka yang suka ngebanding-bandingkan orang lain, atau ngebandingkan dirinya dengan orang lain, atau ngebandingkan pasangannya dengan orang lain, membuat mereka akan jatuh ke episode-episode yang tidak dibenarkan dalam agama, perselingkuhan dan sebagainya. Itu juga karena ada luka batin. Trauma yang sering terulang. Ya. Dulu saya pernah trauma ini, hari ini kena lagi, besok kena lagi, terus-terusan kena lagi, sehingga akhirnya menimbulkan kecemasan. Atau munculnya perilaku menyabotase diri. Seperti misalkan kalimat sabotase itu, kayaknya saya itu nggak bisa bahagia, nggak mungkin bahagia. Kayaknya hidup saya itu selalu dengan kehidupan yang menderita. Itu juga adalah ciri orang yang menyabotase dirinya. Atau ketika dia mau belajar public speaking, dia akan mengatakan, kayaknya saya itu orang yang gagal kalau bicara di depan orang lain. Itu juga karena luka batin. Atau dia selalu merasa kosong sehingga dia mencari kekosongan itu. Ya, di rumah tangga dia sudah punya pasangan, sudah punya anak, sudah punya mertua, sudah punya orang tua, tapi kosong saja, sehingga dia terus mencari orang-orang yang mau memahami dia, orang-orang yang mau memberikan, berbagi perasaan, ya, atau memberikan waktu dan lain sebagainya. Itu juga ciri orang-orang yang penuh luka batin. Ya. Atau untuk masa depannya nggak berani bertindak. Itu juga ciri orang yang punya luka batin. Yes, termasuk ya luka batin ketika kita menceritakan keberhasilan kita.
Kalau tujuan menceritakan itu sebagai mentor, ya, itu nggak ada masalah. Karena memang sebagai mentor punya tanggung jawab untuk menemani orang-orang untuk sukses. Tapi ada orang yang bukan di ranah mentoring, kerjaan juga cerita tentang kebahagiaan, menceritakan tentang kesuksesannya, menceritakan tentang keberhasilan. Ini juga ciri orang yang punya luka batin. Ya, atau berbangga dia dengan kehidupannya. Itu juga ciri orang yang punya luka batin yang besar. Termasuk mereka yang supel, kelihatan supel, mudah bergaul, mudah berteman, ya, ekstrovert. Ini juga ciri orang yang punya luka batin yang besar, Bapak Ibu. Nah, ciri orang yang sedikit luka batinnya atau mereka yang sudah rilis luka batinnya adalah di tengah orang ramai atau sendirian, perasaan sama saja. Enjoy saja. Ciri orang-orang yang luka batinnya sudah sembuh adalah ketika ketemu sama orang itu, perasaannya nyaman aja. Gitu ya. Orang yang pernah ngelukain dia, nyaman aja. Itu berarti luka batinnya sudah dibasuh atau sudah sembuh. Kenapa Bapak Ibu luka batin kita sulit sembuh? Karena Anda merindukan terluka. Anda bilang dendam kan dengan orang yang melukai Anda? Bukan, Anda sedang rindu dengan orang yang melukai Anda. Anda mengungkit-ungkit. Anda senang dengan rasa sakit itu. Ada sesuatu, ada benefit yang Anda rasakan, atau namanya secondary gain. Kalau bahasa psikologi namanya victim mentality. Anda memang suka dijajah. Dan yang menjajah itu diri Anda sendiri. Ketika seorang punya tuntutan tertentu dengan dirinya. Ketika seorang itu punya tuntutan tertentu kepada orang lain. Anda butuh dihargai. Anda merasa dihargai kalau merasa dicintai. Anda merasa dihargai kalau momen-momen kebersamaan itu diingat-ingat. Anda merasa dihargai kalau pasangan Anda ingat ulang tahun Anda. Ingat dengan cerita kisah perjumpaan Anda. Itu tanda Anda itu terluka. Anda itu punya luka batin. Cirinya adalah Anda sering menuntut-nuntut. Sering mengingat-ingat. Itu cirinya adalah Anda punya luka. Ya. Nah, jadi terlalu banyak Bapak Ibu luka. Kenali ya. Terlalu banyak luka. Anda rindu dengan luka itu. Sehingga Anda mengungkit-ungkit terus ya luka-luka itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu hari ini, coba jujur Anda tuliskan. Ketika Anda mengingat luka itu, perasaan apa yang muncul, dan kemudian bagian tubuh yang mana yang Anda buat derita. Saya katakan ya, perasaan apa yang muncul dan bagian tubuh mana yang membuat Anda menderita, atau yang Anda buat dia menderita. Ya, coba tulis Bapak Ibu. Wow, Bunda Fira mengatakan semua ada di kami. Hati, seperti apa rasanya Bunda Nun? Kehilangan anak masih sedih. Bagian tubuh mana yang merasakannya? Terasa sebel, dendam, bagian dirasakan perut. Ya. Wow. Lisa, sakit kepala muncul. Sedih, marah, kecewa. Hatinya jadi gak enak. Jantung dan lambung kena. Terasa di dada. Mules seperti perutnya. Bokong sampai ke bawah kaki. Ya. Masya Allah. Pengen muntah. Ya, siapkan plastiknya Bapak Ibu. Jadi di kelas saya Bapak Ibu, walaupun free webinar, siapkan plastik Bapak Ibu. Ya. Kalau mual, muntahin. Kita lagi ngomongin tentang luka, dan luka itu udah bertahun-tahun Bapak Ibu. Dan wajib dibuang. Ya. Lambungnya nyeri. Ya. Ntar ya silakan muntahkan saja. Kalau memang pengen muntah, muntahin. Yang sakit di kepala, pindahin ke perut, muntahin Bapak Ibu. Semuanya.
malam ini kita coba ya bersih-bersih. Walaupun nanti tidak semenakjub kelas mental block healing ya. Di mental block healing nanti insya Allah semuanya nyiapin kresek ya, biar batinnya yang penuh racun itu dikeluarin racun-racun. Karena memang Bapak Ibu ya, luka batin itu jadi sampah. Ya, dia akan menjadi media yang paling menyenangkan bagi bakteri. Walaupun bentuknya batin Bapak Ibu ya. Tapi batin sama fisik itu nggak jauh. Mereka itu teman, satu kesatuan yang utuh. Makanya Anda sering sakit, bagian fisiknya itu karena luka batinnya berat, besar. Kerobekannya dalam gitu ya. Ada yang ke tulang lagi, mengalami radang di osteonya, di tulang, bahkan di sendi-sendi. Itu karena luka batin Bapak Ibu. Sering nyeri di bawah payudara kanan. Hati-hati, nanti kena kanker payudara. Karena dendamnya, dendam, rumusnya itu rindu, dendam. Itu sama energinya. Rindu sama dengan dendam. Jadi kalau ada orang cerita, aku tuh dendam sama yang bohongi suamiku, sehingga berkhianat dengan apa istilahnya itu, komitmen. Kata-kata dendam itu sebenarnya dia sama saja sedang mengatakan aku tuh rindu dengan dia. Ya, ketika ada seorang yang cerita tentang mantannya, sakit hati dengan mantan, dia sedang rindu Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengatakan saya tuh benci sekali dengan dia, enggak, dia tidak sedang benci, dia sedang cinta. Dia sedang CLBK, cinta lamanya bersemi kembali. Karena rumus cinta sama dengan benci, satu energi Bapak Ibu. Cuman bedanya kalau cinta itu mesti murni Bapak Ibu ya. Tidak ada permintaan dari cinta itu kecuali memberi. Kalau ada orang memberi kemudian minta harap kembali, berarti bukan cinta namanya. Itu energi benci Bapak Ibu. Dia menyiapkan kebencian dengan memberi. Ketika nggak dibalas dia benci. Benci kali. Dua-duanya sama-sama cinta Bapak Ibu. Ya, cinta sama dengan benci. Makanya kalau bahasa Al-Qur'annya itu Allah katakan, apa yang kamu cinta belum tentu baik, apa yang kamu benci belum tentu buruk. Apa yang kamu suka belum tentu baik, apa yang kamu benci belum tentu buruk. Itu Bapak Ibu ya. Antara cinta dan benci itu ada kebaikan. Jadi kita mesti banyak belajar dari orang-orang yang membuat hati kita benci. Ya, dan jangan hanya belajar ketika orang itu membuat kita cinta. Dari kata jatuh cinta aja udah salah Pak Ibu. Itu ciri orang yang punya luka batin. Jatuh cinta. Makanya orang yang suka mengatakan demikian itu dia akan terjatuh-jatuh ketika dia mencintai. Akan sering terluka dengan cintanya. Kenapa? Karena cintanya masih bersyarat Bapak Ibu. Jadi ciri orang-orang yang punya luka batin melakukan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu Bapak Ibu. Dia suka nagih. Ya, seorang ibu yang gampang terluka dengan anaknya karena suka nagih. Ibu udah ngasih susu buat kamu, mana balasanmu? Minta dicintai. Ibu udah ngasih pendidikan buat kamu, kenapa kamu menjengkelkan ibu? Itu ciri orang yang luka. Kenapa dia luka? Karena dia dilukai oleh orang tuanya. Seperti apa lukanya? Orang tua akan mengatakan demikian. Kamu jangan durhaka sama aku ya nak. Itu kalimat yang melukai tanpa disadari. Mama dulu itu hamil kamu itu stres. Nah itu melukai. 9 bulan 10 hari itu mama berjuang. Nah itu melukai. Itu kata-kata yang melukai. Antara hidup dan mati ketika hendak melahirkan kamu, itu melukai Bapak Ibu. Itu akan menjadi memori dalam otak mamalia kita. Otak mamalia itu adalah otak si mamalia, ya, mamanya si Lia, gitu ya. Atau binatang manusia.
Binatang menyusui itu dia belajar dari masa lalu. Ikan lumba-lumba bisa berhitung karena dia diajarin tentang masa lalu. Gitu ya, belajar berhitung. Itu dia menangkap memori, menyimpan memori. Sehingga kehidupannya selalu karena kembali, ya, mengingat kembali tentang pelajaran masa lalu. Jadi masa lalu itu menjadi dasar pijakan untuk dia bergerak, bekerja, termotivasi, memutuskan. Sedangkan otak reptil dalam pikiran manusia itu dia hanya berpikir tentang hari ini. Gak ada perasaan apa-apa, tentang hari ini saja. Kalau merasa merupakan ancaman, dia mengambil 2 tindakan biasanya. Fight, melawan, atau menghindar. Flight. Nah, otak manusia ternyata tidak bicara tentang masa lalu. Otak manusia itu bicara tentang masa depan. Namanya neokortex. Ini di neuroscience Bapak Ibu ya, pelajaran ini. Jadi kalau hari ini teman-teman pengen melibatkan 3 otak, maka pastikan Bapak Ibu, masa lalu itu menjadi cara kita belajar untuk bertumbuh dan berkembang. Bukan menggunakan masa lalu untuk menyakiti hati kita. Makanya agama itu mengajarkan kita untuk membasuh luka. Di antaranya Allah sendiri mengatakan la tahzan. Don't be sad. Don't be sad. Jangan kamu sedih, kata Allah. Innallaha ma'ana. Itu sebenarnya Allah mau kasih tahu bahwasanya yang menghadirkan orang-orang yang kamu anggap menyakiti kamu itu ya aku. Aku pengen ngajarin sesuatu makna dalam hidup kamu. Bahwasanya orang itu tidak akan bisa memberikan kamu bahagia. Jadi jangan pernah minta apapun sama dia. Itu caranya kita membasuh luka. Ya. Nah, nanti akan lebih dalam lagi belajar di mental block healing ya, Bapak Ibu. Nah, ciri juga orang-orang yang punya mental terluka itu adalah apa yang selalu muncul dalam pikirannya dalam bentuk kata-kata. Ya. Kalau ngomong sebentar udah nangis gitu kan. Ngomong sebentar udah gampang merajuk gitu ya. Dia pengen nyampaikan sesuatu sama seseorang itu. Kayaknya kalau nggak disampaikan itu nggak lega perasaan. Termasuk mereka yang mengatakan wanita 20.000 kata harus diucapkan, itu ciri orang punya luka batin. Ya, jadi lukanya itu adalah nggak didengerin, jadi dia terluka. Ya kan? Kalau keinginannya nggak diberi, terluka dia. Nah, dalam bahasa psikologi namanya inner child. Walaupun ada pertentangan, ada kontra ya, antara psikolog yang satu dengan psikolog yang lain tidak setuju dengan istilah inner child. Ya, inner child itu adalah kondisi di mana tubuh dewasa masih punya jiwa kerdil atau jiwa kekanak-kanakan yang belum sembuh. Itu yang namanya inner child. Jadi tubuhnya aja yang dewasa, tapi mentalnya masih mental kekanak-kanakan. Mudah cemburu, walaupun kecemburuan itu penting dalam bidang tertentu. Ya, cemburu yang boleh. Tapi banyak orang yang cemburu. Contoh misalkan, cemburu terhadap materi. Orang punya rumah, aku belum punya, aku cemburu. Nah, itu luka batin. Tapi kalau kita punya pasangan, kita cemburui kalau ada yang coba mendekati pasangan kita, nah itu berarti cemburu yang dibenarkan dalam Islam. Itu bukan luka batin. Itu namanya kehormatan, menjaga kehormatan. Ya, menjaga kemuliaan. Bukan luka batin, tetapi sesuatu yang belum kita miliki, orang lain punya, dan kemudian itu melukai batin kita. Ya, kecemburuan yang melukai. Ciri cemburu di mana dia punya luka batin yang besar, sehingga dia memaksakan dirinya untuk memiliki itu. Bahaya Bapak Ibu.
Dan Islam juga mengajarkan kita untuk membasuh luka dengan cara memaafkan, gitu ya. Siapapun yang bersikap menurutmu kurang baik, ya dimaafkan. Karena seseorang melakukan sesuatu itu juga karena atas dasar dia juga punya luka. Contoh, ada orang yang kalau ngomongnya kasar gitu ya, bukan karena kulturnya ya, kan orang Batak itu dia memang kultur bahasanya nadanya tinggi, besar-besar. Itu bukan berarti dia punya luka batin, tapi memang kulturnya seperti itu. Makanya banyak orang Sumatera Utara itu jujur saja, walaupun nadanya tinggi, tapi hatinya rinto kan gitu, lembut. Ada yang begitu. Coba perhatikan lagu-lagunya siapa, Judika gitu. Itu membuktikan bahwasanya hatinya lembut. Punya 3 anak sama suami masih keluar sifat kekanak-kanakan. Ya itu karena ada inner child, belum sembuh, punya luka. Banyak orang menikah itu karena banyak luka, dan dia akan melukai pasangan. Mengapa kita butuh kelas pranikah itu ya? Salah satunya membasuh luka dulu. Dengan kita banyak belajar untuk menjadi sosok calon suami yang baik atau menjadi calon istri yang baik, kita mesti ya menyembuhkan luka batin dulu, baru masuk ke tahap berikutnya kalau pengen punya keluarga yang bahagia. Karena luka pengasuhan di masa kecil itu akan berdampak kepada luka baru dalam pernikahan. Anda akan bawa. Andalah yang melukai pasangan Anda. Hanya orang yang punya luka yang akan melukai. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Anda punya pasangan yang kesannya melukai Anda, itu karena dia punya luka. Belum sembuh. Dan Anda merasa terluka dengan diamnya pasangan, itu berarti Anda punya luka. Jadi diam aja kita terluka gitu. Apalagi kalau dia ngomong gitu dengan jujur. Kadang-kadang seorang wanita suka kali, jujur Pak, jujur Bang, jujur Mas. Ketika seorang suaminya mengatakan kejujuran, nambah besar lukanya. Maka lebih baik diam gitu ya. Laki-laki yang paham, dia akan banyak diam dan dia lebih banyak keluar rumah. Karena dia tidak akan melukai sampai ke fisik wanitanya. Ya kan? Karena kalau dia udah nggak tahan lagi, akan mengakibatkan KDRT. Makanya banyak KDRT di rumah itu karena keduanya luka, ya, dan saling melukai. Dan laki-laki kalau udah nggak tahan dengan luka hatinya, dia akan main fisik. Tapi ada kebalikan Bapak Ibu, malah wanitanya yang main fisik, main cakar, main pukul, sehingga ada laki-laki itu yang sebenarnya dialah yang lembam-lembam di rumah. Saya jumpai kasus itu banyak, Pak. Ya. Jadi yang jadi korban itu hari ini bukan hanya wanita, tapi laki-laki juga jadi korban. Dan laki-laki yang workaholic juga karena luka batin, Bapak Ibu. Oke, Pak Ibu ya, ini udah ready, banyak yang mau nanya nih. Silakan Kang Abdul ya. Kita izinkan teman-teman bertanya langsung. Masya Allah. Kalau kelas dengan dokter itu nggak terasa ya. Apalagi sudah tanya jawab. Banyak yang sudah berkomentar di kolom chat juga sudah penuh nih ya. Maka Abdul akan mengizinkan kayak Bunda, mungkin 1-2 orang penanya yang mau secara langsung dialog interaktif dengan Pak Dokter, silahkan langsung raise hand saja. Masya Allah. Tadi ada yang nanya juga kelas nih Dok ya. Adakah kelas online-nya? Nanti. Santai saja, nanti akan disampaikan oleh Pak Dokter ya. Oke, Bunda Muawana, boleh untuk open mic-nya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bunda Muawana. Saya pernah dikhianati oleh suami. Sekarang saya
bersikap cuek. Apakah sikap saya ini berdosa, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah hal ini berdosa atau tidak gitu ya? Iya. Yang mana? Yang mana yang Bunda anggap berdosa? Yang cuek. Oh, cuek. Masya Allah. Ya. Iya. Baik, terima kasih Bunda Muawarah. Nah, Bapak Ibu, kalau pasangan kita berkhianat, maka hal yang pertama kita lakukan adalah introspeksi dulu. Tapi sebelum introspeksi, retrospeksi dulu. Mengapa takdir kita atau realita kita berhadapan dengan situasi ini? Bagi saya, Bapak Ibu, saya terilhami dengan kalimat Rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin lainnya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi cerita di luar diri kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, cuplikan di luar kita itu adalah cermin Bapak Ibu. Kita sedang bercermin dengan dunia ini, termasuk dengan pasangan kita. Kalau kita melihat sisi kelam, sisi gelap dari pasangan kita, sebenarnya itu adalah cermin tentang dunia kelam di diri kita. Makanya perlu retrospeksi, memvisualisasikan kembali sejarah di belakang kita, perbuatan apa yang kita lakukan kepada dunia kita. Mengapa kita dikhianati? Jangan-jangan kita pernah berkhianat kepada orang lain. Kita duluan yang pernah mengkhianati orang itu. Mungkin Anda pernah berjanji dengan teman Anda di masa kecil. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita duluan yang harus introspeksi dengan cara retrospeksi dulu. Jangan cepat-cepat menghakimi Bapak Ibu. Ya. Dan orang ini juga punya cerita, gitu ya. Kita juga punya cerita. Masing-masing kita punya cerita. Kalau bahasanya kita itu diuji, orang itu punya juga diuji gitu. Masing-masing kita diuji dengan ujian, buku ujian sama, tapi babnya aja yang beda. Hari ini kita diuji seakan-akan kita dikhianati. Coba, kenapa kita dikhianati? Coba lirik ke belakang. Jangan-jangan kita pernah berkhianat. Dan pengkhianatan kita yang paling besar adalah berkhianat kepada Allah. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianat kepada Allah. Kita sering janji 5 kali 1 hari, tapi janji kita palsu. Ya kan? Ya. Coba rasain. Allah yang sering kita khianati, kalau Allah cuek sama kita, gimana perasaan? Kita nggak usah bicara tentang ini dosa apa enggak. Jangan ngomong itu dulu. Nyaman nggak kita kalau dicuekin sama Allah? Atau kalau kita melakukan sebuah kesalahan, lalu orang itu cuek sama kita, kita nyaman nggak Bapak Ibu? Bunda Sumiati Ratno, kalau Bunda Sumiati berbuat satu kesalahan, lalu kemudian dicuekin sama anak, gimana perasaan? Dicuekin sama orang tua, nggak nyaman, kita nggak nyaman Bapak Ibu. Jadi apa yang Anda lakukan? Apa yang kita lakukan? Kenapa kita cuek Bapak Ibu? Kalau cuek dalam satu sisi, kita ngomong aja, mohon maaf ya Pak, aku pengen ngerapihin perasaanku yang udah lebur gini ya, udah hancur lebur gitu, pengen dirapiin. Yang udah pecah pengen aku lem lagi, izin loh, gunakan waktu untuk me time. Omongin aja Bapak Ibu. Ya, diomongin aja. Atau kita katakan, boleh kita katakan, aku sakit hati. Aku sakit hati dengan sikap kamu Pak, sampein aja. Jujur untuk mengatakan demikian. Dan nggak perlu nuntut gitu. Cukup mengatakan saya sakit hati. Dan izinkan saya untuk ya menghealing, nyembuhin. Di situ kita udah minta izin untuk tidak menyapanya. Kita minta izin untuk tidak melayani sementara gitu ya. Dan mental orang yang mukmin ketika terluka,
dia resilience. Ya, dia itu nggak larut dengan lukanya. Paling lama 3 hari. 3 hari mental udah balik lagi. Itu ciri bahwasanya mukmin. Luka batinnya akan sembuh dalam 3 hari. Tapi kalau kita udah berhari-hari, itu berarti Anda suka dengan luka itu. Ya, seneng dengan luka itu. Terus Anda katakan susah banget maafinnya, berat banget prakteknya. Enggak, praktek itu sederhana Bapak Ibu. Kalau kita pengen nyembuhin dengan Quran, tinggal Anda ambil wudhu, sholat 2 rakaat, Anda pegang mushafnya, doa sama Allah, ya Allah, temukan solusinya di dalam ini. Udah Anda buka di halaman mana saja, plek, Anda baca, itu langsung Allah tunjukin solusi. Itu salah satu solusinya Bapak Ibu. Segampang itu Bapak Ibu. Allah mau ngomong sesuatu sama kita dengan kejadian yang menyakiti diri kita. Kalau pengen ngobrol dengan Allah dengan cara seperti itu. Semoga luka itu segera sembuh. Jangan katakan kalimat ini Bapak Ibu dengan Dr. Rama. itu ciri Bapak Ibu. Orang yang mencoba flight, menghindar. Ya. Bapak Ibu, kalau Anda tersayat, mengadu boleh, nangis boleh. Tapi langsung cari obat merahnya. Anda bersih dengan air, Anda kasih antiseptiknya, Anda tutup dengan kasa supaya terisolasi dengan dunia bakteri. Gitu ya. Nah, biasanya ketika orang nggak punya ilmunya, dia akan cari orang yang tahu ilmunya. Siapa? Dokter, konselor, praktisi healing, dan sebagainya. Cuman sayang Bapak Ibu, kalau Anda terus bergantung sama mereka. Anda melepas tanggung jawab, bahwasanya yang bisa menyembuhkan itu diri Anda. Begitu juga, jangan Anda lepaskan tanggung jawab sama Allah. Dengan cara, semoga engkau sembuhkan aku. Tidak, sembuh itu adalah dengan cara Anda kenali luka Anda. Lalu cari ilmunya untuk menutup luka itu. Bunda Suena, paham nggak? Yang dari Tangerang. Jadi jangan ngelepasin tanggung jawab sama siapapun, termasuk sama Allah. Karena yang bertanggung jawab nyembuhin luka itu diri kita sendiri. Luka itu baik Bapak Ibu. Nanti lebih dalam kita bahas di mental block healing. Luka itu baik. Membuat orang itu bertumbuh. Cirinya gini aja Bapak Ibu. Kalau teman-teman pengen tanamannya subur, biasanya tanahnya dilukain dulu nggak? Kalau Anda punya tumbuhan yang hebat, Anda pengen lukai dia nggak? Supaya punya supaya tumbuhan itu makin banyak dengan cara melukai di stek, gitu ya. Jadi memang luka itu kita butuhkan, Bapak. Hati kita juga butuh dilukai, Bapak. Dan ciri orang yang terluka dan bertumbuh, dia bisa tertawa dengan lukanya, bukan menangis. Karena ketika dia terluka, yang dia ingat Allah. Allah, indah sekali luka ini. Benar kata engkau ya Allah. Ketika hatiku just focus on you, just focus on Allah, maka jadi tenang hatiku. Iya kan? Pesan cintanya, kata Bunda Suimiati. Udah belajar banyak di PPA, tapi kok masih lukanya nggak sembuh-sembuh kan? Salah. Kalau di kelas saya katakan gini, di kelas PPA. Kalau kamu terluka, kalau banyak beban, kalau ada masalah, katakan, aha, pesan cintanya. Membuat kita tertawa. Aha, pesan cintanya. Jadi, yang buat kita gampang terluka itu
Ya, kalau bahasa spiritualnya adalah karena hati kita tidak just fokus on Allah. Kita fokusnya sama orang yang melukai kita. Itu lain lagi, aha tokat Musa itu lain cerita ya. Itu ketika kita pengen bantu orang lain, ketika ada seseorang yang dhaif ya. Nah, itu juga aha moment ya. Jadi aha moment itu banyak, salah satunya tongkat Musa. Dan ketika kita ketemu sama orang yang punya luka batinnya, itu juga tongkat Musa. Aha, tongkat Musa. Nah, saat kita terluka, disitulah kita mengatakan aha, pesan cintanya. Aha moment juga ya. Iya benar kata Bunda Devi Lasmanawati, mesti disiplin kata. Ketika misalkan kita kehilangan sosok ibu, sosok ayah, sosok bibi, sosok paman yang pernah berbuat banyak kebaikan untuk kita, beliau menjadi almarhum atau almarhumah, kita katakan aha, pesan cintanya. Kita beristirja sebelumnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu milikmu ya Allah, bukan milikku. Sehingga aku ridho kalau engkau ambil. Maka kita nggak akan terluka ketika berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Termasuk Bunda Ainun ketika ibu tirinya menghalang-halangi, seakan menghalangi Bunda untuk mencintai sosok ayah. Katakan aha pesan cintanya. Ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena milik Allah. Kalau Anda yakin Bapak Ibu, kalau memang dia itu Allah kasih buat kita, kalau kita menolaknya dengan penolakan yang begitu beratnya, nggak akan bisa ditolak kalau memang itu udah Allah tujukan buat kita. Tapi kalau bukan milik kita, Bapak Ibu, mau kita kejar, Bapak Ibu, mau kita paksa dia datang, Bapak Ibu, nggak akan pernah datang kalau bukan milik kita, Bapak Ibu. Jadi jangan mudah terluka, ya kan? Oh, anak saya pernah bikin hati saya kecewa. Bukan anak yang buat Bunda kecewa, tapi karena tuntutan Bunda, pengennya Bunda, anak Bunda begini, tapi ternyata realitanya tidak. Sebenarnya yang membuat kecewa bukan anak Bunda, tapi harapan Bunda lah yang membuat Bunda kecewa. Paham ya? Jadi yang membuat luka itu sebenarnya jujur saja kita sendiri, Bapak Ibu. Anda punya mau, orang juga punya mau. Sekarang masalahnya Anda maunya Anda yang didahulukan. Kan egois namanya. Benar kan? Jadi yang menyakiti kita karena egoisnya kita. Di grup mental health mengatakan saya sering lupa naruh barang di mana. Bagus. Karena nggak penting Anda ingat itu. Yang penting itu ingat Allah. Jangan sampai kamu lupa di mana Allah. Gitu. Kalau lupa barang bagus. Karena kalau kita ingat semua barang yang kita taruh, kemana-mana ingatnya, oh tadi saya letakkan di sini. Kemana-mana ingat lagi itu. Ingat lagi itu. Ingat lagi. Itu namanya beban hidup. Bapak Ibu. Semakin banyak memori, semakin terbeban Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berkeinginan ketika nanti sudah renta, sudah tua, ubannya udah banyak, Anda merepotkan anak-anak Anda atau merepotkan pasangan Anda di waktu tua dengan mengungkit-ungkit masa lalu Bapak Ibu? Dia cirinya itu dengan kondisi hari ini dia lupa. Tapi yang lalu-lalu dia ingat terus. Pikun Bapak Ibu ya. Pikun dengan kejadian yang baru. Tapi dia ingat tentang masa lalunya. Sering nggak ketemu dengan orang tua seperti itu? Nanti kita, jangan-jangan kita orang itu nanti di masa depan. Ya kenapa? Karena luka batinnya nggak disembuhin. Karena beliau nggak pernah belajar menyembuhin luka. Dan untuk menyembuhin luka punya ilmunya, punya skillnya Bapak Ibu. Dan cara Dokter Rama agak berbeda Bapak Ibu ya. Agak keras ya Bapak ya, Dokter Rama ya. Karena menginginkan Anda jangan mental Bapak Ibu.
Jangan alay, Bapak Ibu. Ya, luka kok nggak sembuh-sembuh. Padahal luka itu butuh waktunya sebentar, nggak lama. Benar kata orang Jawa itu, waktu akan menjadi sarana sembuh. Benar, Bapak Ibu. Tapi ada yang merengkel ya, ada yang ngeyel. Masa waktu bisa nyembuhin luka? Bisa. Waktu itu bisa menyembuhin luka. Asalkan Anda tidak melukainya lagi. Panas, Ya, gimana Bu? panas kok. Gimana Bunda Weni? Ada yang mau disampaikan? Aduh. Bocor ya? Saya mute ya. Saya mute ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri. Oke, ini ada yang masih resen, Pak Dokter. Oke, silakan. Bunda Zikra, boleh Bunda? Bisa open mic-nya. Boleh Bunda? Sip. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau tanya, Ya. kalau cara mengetahui luka batin pada anak itu caranya gimana ya dokter? Soalnya kalau mau jujur, soalnya suka marah-marah gitu sama dia. Nah, Kalau Bunda udah tahu suka marah-marah sama anak, berarti udah tahu dong yang menyebabkan luka pada anak itu ya marah-marahnya Bunda. Iya. Sebenarnya Iya. Bu, Caranya sebenarnya gimana? ya, cara apa nih? Cara apa ini? Cara mengetahui dia terluka nggak? Oh ya, oke, dia terluka Oke, misalnya baik. dia nangis atau aku sering tanya hari ini perasaan abang gimana gitu misalnya. Aku bikin list senang, menangis, tertawa apa. Dia selalu nanya senang, tapi senangnya mukanya nggak ini dok, nggak sesuai dengan kata-katanya. Nah, aku maunya dia lebih terbuka. Terus gimana cara supaya dia lebih aware gitu dengan perasaannya dia? Aku takut. Udah terluka itu Bu, udah jelas terluka itu. Dan kayaknya tuh ada perasaan takut, ada perasaan marah, ada perasaan dendam, itu semua bercampur. Orang tua yang memarahi anak, itu responnya bisa macam-macam. Hatinya hancur, sehingga dia tidak trust lagi sama kita. Atau yang kedua, dia jadi bandel, ya, sehingga dia menolak dengan melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang jadi arahan kita. Kita pengennya A, dia melakukan B. Kita suruh A, dia melakukan B. Itu ciri orang itu memberontak karena luka. Ya, anak luka sama kita. Paham Bunda Zikra ya? Jadi sebenarnya udah jelas anak Bunda itu sudah terluka dan yang melukai ya marah-marahnya Bunda. Ya, dan itu caranya gimana Ustaz? Gimana caranya dokter? Caranya apa? supaya dia aku harus gimana supaya dia trust lagi sama aku gitu misalnya. Gitu. Dokter. Nah itu kalau kita yang terluka, kitalah yang menentukan kapan mau sembuhnya. Tapi kalau anak yang terluka, maka dialah yang memilih kapan dia mau sembuhnya. Makanya kalau udah paham gitu, jangan pernah melukai orang lain. Gitu kan? Nah, untuk itu yang bisa dilakukan oleh Bunda Zikra adalah minta maaf dan ubah cara yang lama dengan cara yang baru. Kalau dulu ya kita terobsesi dengan cara mendidik reward and punishment, gitu ya, memberikan penghargaan kalau dia melakukan sesuatu yang baik dan memberikan hukuman jika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya kita. Benar ya? Walaupun tidak saya katakan itu jelek, tapi menurut evaluasi, cara itu membuat orang pragmatis. Dia bermuka dua. Di depan kita, dia akan melakukan sesuatu, mengharapkan imbalan. Tapi di belakang kita, berbeda perasaan dia. Reward and punishment. Nah, cara baru yang saya tawarkan adalah love and reason. Berikan dia cinta dan
Ajarkan dia alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Mengapa dia harus buang sampah di tempatnya? Apa alasan? Mengapa dia mesti belajar? Mengapa apa alasan baca Quran? Ya kan? Nah, kita karena terjebak dengan reward and punishment, anak kita yang nggak mau baca Quran saat ini dihukum dengan menambah bacaan Qurannya. Itu membuat dia jadi marah dengan Al-Quran. Dia menjadi marah dengan Anda. Jadi marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan ngajarkan anak mama seperti ini gitu kan? Jadi ketika Bunda Zikra memarahi anak, tidak hanya Anda yang melukai dia, tapi dia akan mengatakan, Tuhanku jahat. Berarti sebenarnya Bunda Zikra mengajarkan hal itu kepada anak. Kenapa Tuhan, kok kau pilihkan mama model dia untuk hidup? Kecewa sama Tuhan, kecewa sama Allah. Alhamdulillah. Jadi seperti itu, Pak. Apalagi banyak di kasus di lapangannya, anak-anak itu dilukai oleh ibunya dengan cara ngomong jelek tentang ayahnya. Itu juga cara efektif melukai anak. Ya, ngomong jelek tentang ayahnya itu kebanyakan ibu-ibu di luar sana melukai jiwa anak atau mental anak. Jadi Bunda Zikra ketika marah sama anak sebenarnya lukanya sama siapa sih? Cari tahu, Bun. Bunda Zikra kenapa marah sama anak? Jangan-jangan Bunda Zikra disakitin sama suami ya? Makanya marah sama anak. Karena suami jarang di rumah, jarang punya waktu untuk didik anak, sehingga Bunda Zikra kesel sama suami, sehingga akhirnya Bunda Zikra marah sama anak. Atau Bunda Zikra merasa kayaknya Allah ngasih ujian terlalu banyak buat saya, capek sehingga kemarahan Bunda Zikra sama Tuhan sehingga berakibat marah sama anak. Oh, mungkin bukan itu, tapi mungkin marah sama orang tua. Dulu pernah seperti itu, ya nggak? Bunda Zikra dulu pernah disakitin sama orang tua, lalu kemudian dalam hati kecil Bunda Zikra bilang gini, kalau aku nanti punya anak, aku nggak akan melakukan seperti ibu saya. Dan ternyata itulah yang mengakibatkan Bunda Zikra melakukan yang mirip dengan ibunya. Gitu Bunda Zikra, yang mana kira-kira? Tadi pilihan ya, bukan saya label Bunda Zikra ya. Yang mana kira-kira? Jawab sendiri aja ya dalam hati ya. Bener kan? Kalau bener anggukan kepala. Saya anggap bener ya, karena udah tersenyum dengan itu. Nah, jadi caranya gimana? Ubah sikap yang selama ini dilakukan. Yang biasanya marah-marah, jadi nggak marah-marah lagi. Yang biasanya bentak, sekarang udah ngomong sayang-sayang aja sama anak sayang, mama itu sayang sama kamu. Udah gitu aja tiap hari. Mudah-mudahan akan menggeser perasaan lamanya menjadi perasaan yang baru. Nah, ada bunda yang lain merasa terwakili dengan Bunda Zikra. Ya, Bun? Ada dong. Ya, nggak apa-apa Bunda Sri. Silakan. Siapa nih? Siapa barusan? Bunda Zikra ya ngomong barusan. Tapi nggak kedengeran. Iya. Coba di unmute. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah mengalihkan luka batin Anda dengan yang lain. Anda sakit hati, cari Quran baca. Itu namanya pengalihan, nggak akan sembuh. Bapak Ibu. Tetap aja fokus dengan luka Anda. Anda ngobrol sama Allah, minta ditunjukin, buka Quran. Cari ilmunya dalam Al-Quran untuk nyembuhin luka. Jangan mencoba baca mantra, Bapak Ibu. Jadi Quran jangan jadi mantra. Ya, Anda sibuk baca Quran cuma untuk mengabaikan perasaan Anda, itu juga nggak sembuh. Itu nggak baik. Jadi baca Quran itu seni berkomunikasi dengan Allah untuk mencari jawaban dari peristiwa yang menimpa Anda. Itu ya. Oke, ada lagi?
Bunda Sumiati itu kayaknya Bang Kang Abdul. Siap. Oke, Pak Dokter. Ya, sudah menunggu nih, Pak Dokter. Oke, langsung aja Bunda Sumiati boleh untuk open mic-nya, Bunda. Monggo. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Dokter Rama, saya itu ada persoalan sama keluarga. Mungkin adik itu punya luka batin. Ya. Luka batin adik saya itu sekarang itu jadi single parent, anaknya 2. Siapa yang single parent? Bunda Sumiati? Adik. Oh, adik. Oke. Iya. Jadi dia tuh seringnya tuh suka mengeluh. Terus bawaannya tuh ngegas. Kalau diingatkan dia tambah ngegas. Gimana dokter untuk memberi saran agar dia itu lebih fokusnya nanti ke me time, biar emosinya itu terkontrol, biar tidak jadi korban anak-anaknya. Masalahnya kalau sudah ngegas jadi korban anaknya jadi anak yang minder, anak yang malas ngobrol sama ibunya. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, luka batin itu meninggalkan luka baru, yaitu luka kepada anak-anak. Luka batin itu membuat penderitanya jadi gangguan mental. Makanya caranya gimana? Sebenarnya bawa mereka ke rumah sakit jiwa supaya tidak berimbas kepada anak-anak gitu. Atau ke mental rehab, kalau ada mau bangun bisnis tentang rumah rehab, silakan dibangun bisnis itu untuk mereka-mereka yang nggak bisa ngerilis emosinya. Buat rumah rehab mental itu bagus banget. Dan sebenarnya mereka yang datang itu ya dengan niatan mau sembuh. Kita nggak bisa maksa orang untuk sembuh, Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu mereka sadar kalau hal itu memperburuk hidupnya. Nah, tugas Bunda Sumiati ketika menghadapi adik yang suka ngeluh, senyumin aja. Ketika dia ngeluh, senyumin, jangan jadi pendengar yang baik. Karena ketika dia ngeluh, dia cerita, kemudian kita kasih telinga kita, itu juga bagian dari menerapi dia. Ya, karena dia butuh didengerin. Karena kalau kita blok, artinya kita nggak mengizinkan dia untuk mengeluhkan apa yang dirasakan di hatinya, maka dia main tangan atau nyakitin orang lain gitu. Nah, sampai di akhirnya mengatakan, tolong dong Kak, kasih masukan buat saya. Nah, di situ kamu siap dikasih masukan? Siap. Kalau siap berarti kamu mau menerima apa yang saya ingin sampaikan. Iya, ini loh Dek. Nah, disitulah baru kamu kayaknya butuh diterapi, gitu ya. Dan kamu butuh belajar ilmunya. Tuh ada kelasnya Dokter Rama. Yuk ikut yuk, dengerin. Mungkin ada obat yang cocok buat kamu, gitu. Kalau memang citra Bunda Sumiati belum diterima oleh dia, butuh orang ketiga gitu ya, yang dia nggak terlalu kenal sama beliau, yang mungkin nggak ada cacatnya di hati dia, sehingga itu jadi momentum buat dia berubah, belajar sama orang lain yang nggak dia kenal. Tapi kalau sudah kenal, biasanya dia udah membatasi hatinya kan. Iya. Saya sering kirim share-share-nya Dokter Rama juga. Gimana perasaannya ketika disampaikan share itu? Ada respon nggak? Alhamdulillah sudah mulai belajar memahami kondisi anak, belajar mengurangi kontrol emosinya. Saya sering nge-share webinarnya Dokter Rama. Jadi untuk biar bisa mengelola mental block-nya.
Insya Allah nanti saya arahkan untuk mengikuti kelasnya Dr. Rahman. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ada yang ikut kelasnya Ustaz Sony dan selebih pasar dan bersera. Luar biasa, berarti sudah aman ya Bunda Mardiana ya. Alhamdulillah dengan tema-tema yang dibawa oleh Mas Sony memang luar biasa ya, berlapang dada. Bisa belajar dari beliau. Terus dengan hipnoterapi bisa nggak medis luka-luka batin? Nah, Bapak Ibu, hipnoterapi itu cara pintas jalan tol ya. Hipnoterapi itu jalan pintas atau jalan tol. Nah, saran saya jangan nyari jalan tol, jangan nyari jalan pintas, Bapak Ibu. Belajar dari luka itu. Ya, kalau cari jalan tol, Anda sembuh saat itu, tapi ketika kena lagi, baling lagi, Bapak Ibu. Nah, boleh kalau pengen dihipno. Karena udah terlalu banyak ya sampahnya, dibersihin dulu lah sama hipno kan gitu. Nah, hipno itu baik ya, karena dia memahami bagaimana cara berpikirnya kita, sehingga bisa menimbulkan pikiran yang salah atau pikiran yang benar. Belajar ya, jadi hipno juga bisa. Nah, apalagi kalau hipnonya spiritual hipnosis, wah ini luar biasa. Hipno itu sebenarnya adalah seni menanamkan sugesti, ya kan? Seni menanamkan sugesti baru dalam pikiran kita. Nah, ketika Anda masih ngeyel, masih denial, hipno nggak berfungsi. Paham ya? Masih nolak. Jadi kuncinya di diri kita. Diri kita mau berubah apa enggak. Sama, EFT pun juga kalau Anda nggak mau sembuh juga nggak ada manfaatnya. Ya, semua cara gagal kalau Anda nggak mau sembuh. Tapi kalau sudah punya niat di hati mau berubah, sesederhana apapun caranya, maka dia akan membantu kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. EFT hanya teknik, hipnosis hanya teknik. Yang bisa membuat luka batin itu sembuh adalah ketika Anda bersedia disembuhkan. Ya. Bunda Sumi, udah paham Bunda dengan jawaban saya? Bunda Muawanah udah paham? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Saya semenjak ikut PPPA itu maksud saya bukan nyuekin nggak ngurusin gitu dok, tapi rasa dendam ya. Kalau tahu punya anggapan bahwa ini adalah ujian untuk saya, dan saya insya Allah bisa melewati ujian ini, jadi enggak dendam, enggak nangis lagi gitu loh dok. Saya tetap istiqomah belajar mendekatkan kepada Allah dengan cara yaitu tadi seperti yang dokter sarankan. Tadi disuruh membaca ayat suci Al-Quran gitu. Saya setiap hari one day one juz itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah. Kalau dulu itu saya itu nangis belum mengikuti kajian PPP, belum ikut grup ngaji dan lain sebagainya gitu dong. Jadi cueknya saya itu enggak saya pikirin, dihina, digini, apa itu gitu, enggak saya pikirin gitu loh, bukan itu. Tapi tugas saya sebagai seorang istri tetap saya jalankan. Ke kafe. Iya, nontonnya udah sore sih, tadi udah jam 4. Jam 4 tadi gue nganter itu. Siapa itu? Gue lapis ke rumahnya si itu Yusuf Lambe. Apa ini? Siapa Kang Abdul? Gitu dong. Kalau ya Bunda Muawanah. Ngambil itu Biomini. Kalau cueknya dengan perasaan kita nggak apa-apa. Misalkan kita cueknya, dibully nggak apa-apa, gitu kan? Itu siapa? Tolong bantu Kang Abdul ya. Siapa yang bocor? Oh, Bunda Nur Aini nih. Bunda Nur Aini, bocor Bun. Beliau nggak dengar. Ya. Siap dok. Ya, jadi
Kalau misalkan kita cuek dengan perasaan kita nggak apa-apa. Misalkan ya orang bully kita cuek, cuek aja deh. Tapi kita tak melayaninya, itu berarti nggak apa-apa. Tapi kalau Iya. kita udah cuek sama orangnya, itu nggak boleh. Itu maksud saya. Enggak, soalnya dia itu kalau apa itu dikasih apa masukan gitu, mesti nggak mau menerima gitu loh. Ya udahlah, memang dia itu butuh proses katanya saya. Yang penting saya nggak menganggap dia seperti itu gitu loh, Jo. Iya. Nah, makasih Bunda Muawana. Jadi malam hari ini kita belajar apa? Kenali luka batin. Sehingga ketika ada orang yang dia bermaksud seakan-akan melukai kita, kita senyum. Oh, dia sedang cerita kalau dia punya luka. Gitu aja Bapak Ibu. Iya, sekarang saya sudah punya perasaan seperti itu dong. Iya, bagus Bunda. Dulu sebelum ikut TPPA, aduh nangis terus, gimana ya, gini gitu. Ya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu kelas PPA ini adalah kelas hiburan Bapak Ibu ya. Artinya cara kita menghibur hati, jangan Bapak Ibu. Kita praktekin kelas apa yang udah diperoleh gitu. Iya. Kita dipraktekin ya. Apa yang kita udah paham dipraktekin. Praktek ilmu yang diajarkan ya. Ilmu PPA ini bukan ilmu baru Pak ya. Ilmu yang selama ini kita sudah dapat. Cuman kita jarang praktek. Guru-guru kita ngajak kita, yuk kita mulai praktek yuk. Nah, kalau pengen cepat ditolong Allah, maka praktekin ilmu. Kalau ilmu hanya sekedar ilmu, maka tidak akan bisa mengubah hidup kita. Pengetahuan itu tidak akan mengubah kita. Skill yang kita peroleh pun juga tidak akan pernah bisa mengubah hidup kita kalau kita tidak melakoni ilmu. Prinsip sederhananya Bapak Ibu, ya. Apa yang sudah diketahui dijalankan. Kalau bilang tulus, ya udah. Berarti kalau memberi, jangan minta kembali. Ini ada nggak yang ibu-ibu orang tua kita yang tulus? Ada. Sebagaimana lagu kan? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Nah itu ada ibu-ibu begitu. Tapi hari ini banyak ibu-ibu yang tidak tulus. Dia memberikan sesuatu karena mengharapkan kembali. Ya enggak? Ada istri yang tidak tulus. Berbuat sesuatu pengen dikembalikan. Ada suami yang tidak tulus. Memberikan sesuatu pengen dicintai. Kan gitu. Tulus sih dok, tapi cuma berhitung. Itu bukan tulus namanya kalau masih berhitung. Yang tulus itu tak ada hitungan lagi. Tulus Ya, gini. enggak Ya, tulus itu gini ya. Kita memahami bahwasanya suami, istri itu titipan. Anak titipan. Harta titipan. Kalau Allah mau ngambil, ambil ya Allah nggak apa-apa. Tulus kita. Nah, kalau titipan kita dititipin ke kita dan titipan itu rewel, nggak apa-apa, kita senyum-senyum aja. Cucunya Jokowi kalau dititipin sama kita, kan nggak berani kita cubit. Kalau anak itu rewel, anak itu lompat sana lompat sini, mecahin barang di rumah kita, mau pengen marah kita tahan gitu. Ini nanti cucu Jokowi loh. Cucu Jokowi aja kita udah nahan diri untuk tidak mencubitnya. Masa Allah yang nitipin sesuatu nggak bisa melebihi apa istilah itu, sikap kita melebihi sikap kita kepada cucunya Jokowi kan gitu. Iya, ya Jokowi kan Pak Presiden kita kan hari ini. Walaupun tidak semua kita memilih dia kan gitu. Tapi tetap kita tidak akan mencoba untuk melukai cucunya. Ini Allah yang nitipin ke kita. Kenapa kita merasa terlukai dan pengen melukainya juga. Simple ya. Yuk beres-beres luka batinnya di kelas mental block healing nanti di tanggal 23, 24 ya. Gitu Kang Abdul ya.
Betul 2 sekali. hari. Kenapa 2 hari, Kang? Karena di situ sih kita belajar skillnya. Masya Allah. Ya. Betul ya, maka so ya Bunda, jangan sampai terlewatkan nih 2 hari Sabtu Ahad, kita khususkan waktunya mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 ya Dok ya. 2 hari nih akan tuntas kumpas tentang kelas block healing. Bahkan ada terapi juga ya Dok ya. Nah, itu tuh. Nanti nyiapin kreseknya ya, Oh iya. nyiapin tisunya, kamar mandi dibersihin dulu ya. Mungkin ada yang mau buang racun lewat BAB, BAK gitu ya. Jadi nanti yang siapin pakaian ganti, mungkin bakal keringat bercucuran gitu ya. Mudah-mudahan aja semua racun itu keluar dari semua tubuh kita. Masya Allah. Makanya so ya Bunda, yang tadi sudah banyak nanya-nanya nih kapan kelasnya. Nah insya Allah nih terdekat hari Sabtu besok ya, Sabtu dan Ahad 22-23 Juli akan digelar nih. Maka sayang kalau dilewatkannya. Bagaimana kan cara daftarnya? Silakan Ayah Bunda di kolom chat sudah tersebar link dan tersisa hanya 2 hari lagi Bunda, hari ini dan juga hari besok yaitu hari Jumat ya. Maka jangan sampai ketinggalan. Dan berita gembiranya ya Bunda, apabila hari ini sudah ikut online, insya Allah nanti ketika kelas ini berlangsung ada offline, Ayah Bunda tinggal reset saja ya, tinggal reset saja ya, supaya nanti lebih mempermudah untuk Ayah Bunda bisa ikut kelas Dokter Rama ya. Pak Dokter masih ada yang mau bertanya? Boleh diizinkan? Boleh silakan. Oke, Bu Saidah dari Bogor. Ya, silakan Bunda yang tentunya udah daftar juga ya untuk kelas dokter pada Sabtu nih, Sabtu Ahad ya. Boleh Bunda, tafadhol. Ya Allah, Kang Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kang Abdul ya. Jelas suaranya ya? Jelas. Ya, mohon izin. Gini, saya Masya Allah ya, Alhamdulillah hari ini dapat informasi beberapa kelas gitu ya, ada webinar maksudnya ya. Dan ya udah saya tertariknya untuk yang ikut dengan Dokter Rama ya. Saya pernah ikut kelas kurang lebih semacam yang nanti akan berlangsung juga. Saya juga punya pengalaman mungkin dibilang mungkin buruk tapi dibilang itu membahagiakan juga Alhamdulillah. Nah, menurut saya gitu ya, jadi saya sebetulnya pasti punya luka batin. Nah, saya juga merasa sedikit-sedikit sudah mengobati luka batin saya itu, dan saya melihatnya saya bisa dengan senyum, bisa menerima apapun yang dia lakukan, maksudnya menerima gitu apa yang sudah dia lakukan, meskipun pada akhirnya kita sudah tidak bersama gitu. Malah mantan suami saya istilahnya gitu, dia yang akhirnya itu ke saya itu, kok kamu malah maafin saya sih, kok kamu biasa aja gitu. Tapi saya juga ya sudah nggak gimana-gimana, dan artinya insya Allah sudah memaafkan, dan malah akhirnya dia yang berbalik banyak berbuat baik kepada saya sama anak gitu. Nah, dengan kondisi saya yang seperti ini, saya artinya sudah siap untuk menurut saya pada saat itu ya, untuk melangkah ke jalan berikutnya. Ya harapannya seperti itu. Nah, qadarullah itu malah saya dipertemukan dengan orang-orang yang ya dari teman-teman saya gitu, keluarga, itu banyak yang curhat sama saya gitu, Ustadz. Curhatnya ya terkait keluarga juga gitu kan, mungkin entah apa karena saya pernah punya pengalaman begitu gitu ya. Jadi mereka itu curhat sama saya, dan saya bisa memberikan apa yang pernah saya alami ke mereka gitu. Saya bilang misalnya, coba kamu terima dulu rasa kamu gitu. Kemudian lepaskannya memang nggak bisa langsung gitu, harus berproses gitu. Saya sendiri pun bisa mulai menata hati itu 1 tahun gitu. Artinya memang nggak mudah ya. Kalau kata Ustadz Rama tadi bilang 3 hari juga bisa sembuh sebenarnya gitu kan harusnya. Tapi saya belum bisa seperti itu. Cuman alhamdulillah gitu. Nah, cuma pada akhirnya sekarang ini dengan banyak
maksudnya juga lebih apa ya? Ya lebih dari 5 orang lah gitu yang curhat gitu. Kok jadi akhirnya saya jadi malah punya rasa takut lagi gitu untuk membina rumah tangga yang baru gitu. Malah akhirnya kenapa ya? Kok saya jadi takut gitu? Artinya saya kembali lagi ke ya ada mental block lagi kan berarti Ustadz gitu ya. Ya saya sih yakin gitu ya dengan ikut kelas nanti mungkin semoga ada jawaban yang lebih bisa menenangkan hati saya. Amin. Paling tidak saya ingin ada rasa apa ya? Maksudnya awal ini saya mesti bagaimana gitu. Selain saya memang suka ngobrol sama Allah sedikit. Cuman ya tadi mungkin prakteknya itulah gitu. Saya juga nggak banyak praktek pada saat ini. Ditambah apa ya? Kayaknya sedang di posisi yang gofil gitu Ustadz. Jadinya ya semoga ini salah satu jawaban untuk saya bisa lebih baik gitu aja. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih Ustadz dan Kak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Bunda Saidah yang sudah bisa memaafkan kondisi masa lalunya dengan beliau, ya, dengan sang mantan. Dan ketika hati Bunda baik-baik aja, malah beliau banyak berbuat baik. Memang seperti itu. Itu polanya. Kalau pengen anak kita baik, ya kita duluan yang punya hati yang baik. Nanti hati orang di sekitar kita akan berubah. Dan itu ada polanya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kok bisa tiba-tiba jadi ketakutan? Berarti memang ada luka yang lain yang mirip-mirip ke arah situ. Dan luka itu boleh jadi luka sebelum pernikahan. Mungkin orang tua, ya kan? Orang tua yang mungkin juga punya gambaran mirip. Atau cerita-cerita dari orang lagi yang lain. Itu juga melukai kita. Kan kisah Bunda Saidah dengan mantan itu kan bukan cuma satu cuplikan. Tapi banyak cuplikan yang lain. Mungkin nggak semuanya sembuh. Makanya perlu retrospeksi, memvisualisasikan selama hidupnya. Berapa lama pernikahannya? 10 tahun? 14 tahun? 20 tahun? Nah, nanti di kelas mental block healing, saya kasih bonus buat teman-teman nanti untuk men-searching, gitu ya. Men-searching luka-luka yang lama gitu. Di mental block healing nanti men-searching. Untuk menemukan ISE-nya, Initial Sensitizing Event-nya, atau kondisi pertama sekali yang memunculkan trauma. Kisah dengan pasangan lama itu mungkin bukan trauma primer, itu baru trauma sekunder. Ada trauma sebelumnya, gitu ya, dan itu belum selesai, makanya ketakutan muncul. Nanti digali deh di mental block healing, di kelas itu nanti insya Allah dicoba. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya kelas itu untuk menemukan ISE-nya, Initial Sensitizing Event-nya, atau kejadian awal. Kenapa saya jadi luka? Dan kenapa hari ini kita nggak mudah menyembuhkan dalam 3 hari? Karena kita terbiasa menunda. Dan sudah terlalu banyak lukanya. Gimana mau nyembuhin luka yang satu, sedangkan yang lain juga bagian tubuh dari hati kita. Ya, hati kita punya tubuh ya. Kalau dia adalah latifah rohbaniyah yang nggak kelihatan, dia juga punya tubuh, namanya tubuh metafisik ya, nggak kelihatan oleh mata. Jadi terlalu banyak lukanya. Jadi kita mau nyembuhin luka yang mana gitu kan? Makanya nggak bisa menyembuhkan dalam 3 hari, butuh waktu yang panjang. Nah kalau kita terluka dengan satu peristiwa itu 3 hari itu udah maksimal banget itu. Terlalu lama. Jadi jangan menunda. Kalau ada luka langsung sembuhkan. Ada luka langsung sembuh. Ada luka langsung sembuhkan. Karena kalau nggak cepat disembuhkan, dia akan jadi apa? Jadi dijangkiti bakteri, jadi busuk dia, ya nggak? Luka itu mesti cepat-cepat diberikan antiseptik, diisolasi dulu, ya. Nah, makanya 3 hari insya Allah waktu yang cukup untuk bertumbuh. Itu Bunda Saidah, mudah-mudahan nanti di kelas kita akan ketemu jawaban lebih dalam. Nah Bunda Nia nambah nih, angkat resen ya,
Gimana Kang Abdul? Kita kasih Betul kesempatan. Pak Dokter. Ya. Baru 24 boleh ya Bu Dok ya? Satu lagi aja nih. Terakhir sebelum nanti kita masuk kelas khusus pada Sabtu dan Ahad 2 hari ya Bunda ya. Maka yang masih terbelenggu kita selesaikan lah Sabtu dan Ahad ya. Boleh Bunda Nia sebagai Tutup ya. rangsangan ya Dok ya. Ya. Sebagai penutup juga. Boleh Bunda Nia dari Padang open mic-nya. Masih di mute Bunda, izin. Nah, oke, boleh Bunda. Bismillah. Assalamualaikum Kang Abdul, Dr. Ramadanus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya udah minum obat psikiater. Ya. Apa bisa ikut kelas juga gitu? Dan kelas yang mana yang saya bisa ikut itu ada pilihan-pilihannya yang saya lihat tadi itu waktu pendaftaran. Satu kelas sebenarnya, cuman beda pilihan aja. Pilihan harga ya, pilihan harga ya. Iya. Iya, kelasnya cuma satu, cuman pilihan harganya. Dengan harga itu diharapkan Bunda dapat apa? Gitu. Kalau mau yang paling murah boleh ikut kelas, nggak apa-apa. Gitu ya. Dan ada yang lebih mahal, ya silakan. Dia dapat apa dengan yang lebih mahal itu. Cuma itu aja bedanya. Nah, kedua, ketika Bunda sudah mengkonsumsi obat dokter, apakah boleh ikut kelas ini? Oh, sangat boleh, sangat dianjurkan. Alasan kenapa ikut kelas ini, ya supaya kita itu menyadari bahwasanya obat bukan penyembuh. Yang kita butuhkan diri kita. Diri kita ini sudah disiapin sama Allah dengan konsep penyembuhannya sendiri. Dengan kita belajar, maka kita adalah dokternya. Ya kan? Sehingga kita nggak bergantung sama psikiatri, nggak bergantung sama perawat jiwa atau psikolog klinis. Ya, jadi kita lah psikolog, itulah dokternya. Saya punya alumni, saya bilang sama alumni PPA for Healing ya, izinkan pasien Anda datang ke klinik Anda itu nggak lebih dari 3 kali. Setelah tiga kali datang untuk konsul dan terapi, suruh ikut kelasnya, ikut kelas saya. Apa tujuannya? Supaya jangan jadi pasien terus. Itu Bunda Nia. Ya, jangan jadi pasien terus, tapi menjadi dokternya. Iya. Jadi terapisnya. Kalau jadi pasien terus, kita akan bergantung terus. Ya, insya Allah. Daftar ya Bunda Nia, kita ketemu di kelas, insya Allah. Bunda butuh ilmu untuk jadi dokter diri. Ya gitu. Insya Allah. Diajari jadi dokter Dok ya, untuk pribadi ya Dok. Iya, jadi tabib ya. Jadi dokter. Tabib bahasa Arabnya. Tabib itu dokter. Bismillah. Oke, cukup Bunda Nia, terima kasih. Paham ya? Jadi Ya, makasih Dok. ya, saya anjurkan, saya sarankan ikut insya Allah kelasnya. Mudah-mudahan Allah hadir untuk nemenin kita. Di kelas Amin. itu nyembuhin semua luka-luka lama kita. Harapan Ya, nanti Dok. setelah kelas juga ada mentoringnya ya. Mantap. Insya Allah. Oke, silakan Kang Abdul. Siap Terima kasih, Pak Dok. Dokter ya. Sama Bunda Nia. Oke, Bunda Nia, intinya daftar segera. Mau pilih paket yang mana silahkan. Sesuai Bunda butuhnya yang mana. Kalau yang 3-4 sekian hanya ikut 2 hari dan masuk grupnya. Tapi yang lainnya itu ada benefit yang lainnya, silahkan Bunda mau infak yang mana ya, untuk investasi yang mana. Dan insya Allah menurut Abdul ini sangat murah banget ya, 2 hari apalagi konsultasi sama dokter ya. Kalau sengaja sama beliau ya tentunya lah ya, nggak di kisaran segitu. Tapi hari ini seraya Pak Dokter mempersembahkan dengan sepenuh cinta, ingin sama-sama mengajak banyak orang untuk selesai daripada masalahnya. Dan mudah-mudahan
wasilahnya dari lisan Pak Dokter, Allah meridhoi kelas kita pada Sabtu Ahad yang akan datangi ya. Makanya segera daftarkan karena waktunya tinggal 2 hari lagi Ayah Bunda. Malam ini dan besok ya. Karena Sabtu kita akan mulai kelasnya pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 11 2 hari ya. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas Ayah Bunda dengan keluarga atau tidak akan terganggu lah ya. Insya Allah ya. Maka segera daftarkan dengan linknya sudah tersebar di kolom chat Ayah Bunda ya. Dan tentu kalau webinar dengan Pak Dokter ini gak kurang banyak pertanyaan di grup, banyak yang raise hand gitu ya. Kalau dibuka semua kayaknya ini sampai jam 12 juga gak akan pernah selesai ya. Maka mohon maaf Ayah Bunda apabila memang tidak bisa terespon semuanya. Wabil khusus yang bertanya di kolom chat gitu kan, walaupun Pak Dokter satu-satu ada yang dijawab gitu kan ya. Tapi insya Allah lebih komplitnya nanti kita akan bahas tuntas di kelas 2 hari yang akan diselenggarakan ya. Betul ya, 1 jam 2 jam sama Pak Dokter ini gak terasa ya Bunda. Padahal dipikir-pikir materinya yang mana ya? Abdul tadi itu gak buka slide gitu kan ya. Tapi semua daging banget gitu kan ya. Terasa banget, relevan banget dengan yang memang hari ini kita rasakan. Oke Pak Dokter, barakallahu fikum. Terima kasih banyak sebagai closing statement Pak Dokter. Sebagai penguat kembali kenapa alasan kita harus ikut pada Sabtu dan Ahad di kelas mental block ini. Boleh Pak Dokter sampai closing statementnya. Ya, sebelum closing statement saya minta teman-teman admin, kalau ada teman-teman yang belum masuk ke grup Mental Health Station, boleh di-share di chat ya. Mungkin teman-teman pengen masuk ke grup tempat sana kita belajar ya. Baik, sebagai closing statement, teman-teman, kalau kita kenal di diri kita, kita sedang mengenali Tuhan kita. Maka konsep mengenal luka batin itu sebenarnya adalah konsep yang menawarkan juta rasa kita mengenal Tuhan kita. Ya, harapannya ketika kita mengenali luka, kita semakin dekat dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rindu, semakin sayang. Kelak ketika kita belajar bagaimana menyembuhkan luka, malah kita menjadi mencintai luka-luka yang pernah ada dalam hidup kita. Kenapa? Dengan luka itu kita bertumbuh. Dengan luka itu kita menjadi hidup. Dengan luka itu kita menjadi dewasa. Banyak orang tua di luar sana memperlakukan anak-anaknya steril, takut terluka. Ya nggak? Apa yang terjadi ketika mereka berpisah dari rumah, mereka tinggal di asrama, lalu muncul bully, mereka gangguan jiwa. Gitu ya? Karena apa? Lukanya baru dirasakan. Maka dari itu Pak Ibu, luka itu malah patut kita cintai. Bagaimana cara mencintai luka-luka batin kita? Ikuti kelas mental block healing di tanggal 22 dan 23 Juli besok ya, Sabtu Ahad insya Allah. Itu Kang Abdul dan teman-teman semua. Masya Allah ya, tabarakallahu fikum, gerundaku yang dirahmati Allah. Dan ini halal ya Dok, ketika flyernya, link pendaftarannya sebar ke seluruhnya, boleh ya Dok ya? Boleh, sangat boleh. Oke ya. Ayah Bunda, tentu bukan kita saja yang merasakan ini ya. Cuman yang dapat informasi kita nih hari ini. Maka jangan sampai selesai di WhatsApp grup kita saja. Kalau perlu sebarkan ke tetangga, saudara, siapapun yang memang hari ini lagi membutuhkan. Semoga lewat sharean dari ayah bunda, abang kakak semuanya, ini menjadi doa-doa mereka. Dan mungkin ini adalah kelas yang dinanti-nanti gitu kan ya, untuk menjawab berbagai kondisi mentalnya ya. Maka sebab itu semoga ayah bunda yang ikut men-sharekan, yang ikut mensyiarkan, yang ikut membagikan informasi ini, mudah-mudahan Allah pun terus memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan lewat wasilah nanti banyaknya orang yang ikut serta, kemudian lewat wasilah ajakan kita, tentu kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan diselesaikan berbagai permasalahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan lewat lisannya gurunda kita Dr. Ramadanus, mudah-mudahan Allah pun merilis, menyelesaikan
sedikit demi sedikit, bahkan secara total apa-apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam diri kita semuanya. Oke, ayah bunda yang dirahmati Allah, khusus kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dokter yang malam hari ini telah membuka waktunya untuk kita berdiskusi ya. Diskusi yang sangat ringan tapi memang berdampak gitu kan ya. Abdul dari tadi nunggu-nunggu mana materi yang di-share ya, tapi ternyata materi dokter ini seperti ini ya. Konsultasi yang memang ini sangat kita butuhkan ya. Interaksi dua arah yang Masya Allah. Dan insya Allah ya bunda, hari Sabtu dan Ahad nanti tidak hanya interaksi, tapi materi, bahkan terapis juga sudah kita siapkan. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Maka segera daftarkan diri ayah bunda semuanya. Jangan sampai tertinggal. Hanya 2 hari lagi ayah bunda untuk di open pendaftaran mental block healing ini. Maka siapa cepat dia dapat. Mudah-mudahan ini jadi wasilah Allah menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tibalah di penghujung acara pertemuan kita pada malam hari ini, dan tentu Abdul ingin menunggu banget sama Pak Dokter untuk sama-sama kembali hadir di hari Sabtu dan Ahad besok pada 22-23 Juli ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir ayah bunda semuanya, dan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan lapangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar kembali menyelesaikan berbagai problem dalam hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa